Kita lanjutkan kembali pemirsa, ancaman sanksi pencabutan bantuan sosial bagi masyarakat yang enggan untuk divaksinasi dinilai merupakan hal yang mendidik. Pernyataan ini disampaikan pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin. Ya, ini kan pendidikan dari pemerintah, ya kan? Artinya presiden atau pemerintah memberikan alternatif kepada masyarakat. Jadi jangan sampai gini, vaksin yang sudah dibeli mahal gitu kan, yang sudah kehalalannya jelas dari MUI gitu kan. Lalu juga tokoh-tokoh publik baik di luar negeri maupun di dalam negeri juga sudah menggunakan vaksin itu. Lalu masyarakat tidak memanfaatkannya. Jadi penting bagi masyarakat untuk memanfaatkan vaksin itu. Jadi kalau menurut hemat saya ya, anjuran dari pemerintah untuk tadi menyetop bansos ya kalau tidak mau divaksin itu hal yang mendidik. Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin mengatakan pemberian sanksi berupa pencabutan bansos bagi masyarakat yang menolak vaksinasi merupakan suatu pembelajaran. Menurut Ujang, vaksinasi merupakan suatu upaya agar Indonesia terlepas dari pandemi COVID-19. Terlebih, vaksin yang saat ini disediakan oleh pemerintah telah teruji kehalalan dan kemujarabannya lewat uji klinis 3 tahap. Ujang menilai vaksinasi yang tengah digalakan pemerintah saat ini merupakan sebuah sikap upaya mendorong agar masyarakat secara keseluruhan dapat terhindar dari bahaya pandemi COVID-19. Katakanlah memberikan sanksi ya kepada yang tidak mau divaksin untuk tidak diberikan bansos. Ada pendidikan politik yang memang harus diberikan kepada masyarakat. Mungkin itu nilainya saya melihat. Sebelumnya, pemerintah menyiapkan sanksi bagi masyarakat yang menolak disuntik vaksin, padahal namanya telah terdaftar sebagai penerima vaksin. Sanksi yang disiapkan pemerintah diantaranya berupa pencabutan bantuan sosial atau bansos. Sanksi tersebut tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Corona pada 9 Februari 2021. Mereka yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19 wajib mengikuti vaksinasi COVID-19 kecuali mereka yang tidak memenuhi kriteria penerima vaksin sesuai indikasi vaksin COVID-19 yang tersedia. Bahwa vaksin ini aman ya kan untuk dikatakan konsumsi oleh masyarakat, dan Pak Jokowi sudah jelas membuktikan 2 kali ya divaksin. Artinya keamanannya sudah jelas. Jadi saat ini sih sebenarnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang harus dijaga. Aktivatur Rahman, Dito Rosito, Diklat TV Jakarta. Karena mungkin di dulu ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang tidak berkenan terhadap rakyat. Pemerintah harus bisa memberikan jaminan tentang keamanan vaksin yang akan disuntikan kepada masyarakat agar tidak ada keraguan dalam menerima vaksin. Hal ini dikatakan pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin. Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menilai wajar jika sebagian masyarakat enggan divaksinasi meski dilakukan secara gratis. Keraguan masyarakat terhadap pemerintah menurut Ujang lebih disebabkan pada kebijakan pemerintah sebelum-sebelumnya sehingga berbuntut saat vaksinasi saat ini. Ya, wajar jika masyarakat ragu gitu kan, karena kan vaksinnya dianggap di negara yang dianggap masyarakat juga tidak setuju gitu loh. Ini penting juga, tapi harusnya ada jaminan dari pemerintah, dari presiden bahwa vaksin ini aman ya kan untuk dikatakan konsumsi oleh masyarakat, dan Pak Jokowi sudah jelas membuktikan 2 kali ya divaksin. Artinya keamanannya sudah jelas. Jadi saat ini sih sebenarnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang harus dijaga. Nah, saat ini kelihatannya masyarakat masih ragu karena mungkin. Ujang mengatakan pemerintah harus bisa memberikan jaminan jika vaksinasi akan aman jika disuntikan kepada masyarakat. Perlu adanya jaminan atau kompensasi apabila pasca vaksinasi terjadi hal-hal yang di luar ekspektasi atau tidak diinginkan. Misalkan yang gagal divaksin itu harus diapakan, seperti apa? Misalkan kesehatannya harus seperti apa? Rumah sakitnya di mana? Apakah ada kompensasi atau tidak? Ini menjadi penting agar masyarakat yang ragu, yang was-was terhadap divaksin tersebut menjadi tidak gitu loh. Ini soal kepercayaan, jadi penting. Oleh karena itu